الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak para tulabul ilm yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, syukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan mengaji tentang adabus salaf fi ta'amuli ma'an nas, tentang bagaimana salaf dalam bermuamalah, berinteraksi dengan sesama. Masih dalam pembahasan sebelumnya, yaitu yaqduna hawaijan nas. Di antara adab yang berkembang di kalangan mereka adalah suka melepaskan hajat orang lain, suka melepaskan kebutuhan orang lain. Di sini Syekh melanjutkan yaqduna hawaijan nasi bi zawqin rafi' wa adabin 'alin, yaitu melepaskan hajat orang tapi dengan cara dan tata krama yang tinggi serta adab yang elegan, di mana orang yang dibantu tidak merasa terlalu butuh. Orang yang dibantu tidak merasa tergantung sekali kepadanya, atau dengan kata lain, tidak harus biarlah kepala berlumpur, biar kepala berlulu asal tanduk mengenai, bukan. Jadi mereka tetap, kepala tetap bersih, tanduk tak tahu lebih patah ya. Nah, kan ada pepatah kita, asal tujuan tercapai apapun boleh dibuat. Biarlah kapalo melulu, asal kapalo tanduk mengenai. Tidak apa lagi saya. Ini anak-anak muda semua nampaknya nih. Jadi asal maksud tercapai, biarlah merendahkan martabat. Nah, orang-orang dulu salaf dalam membantu orang tidak sampai membuat orang itu harus direndahkan atau merasa rendah gitu. Faqad sa'ala rajulun Imran ibn Muslim fa'atahu wa baka. Ada seseorang meminta kepada Imran ibn Muslim, salah seorang dari ulama atau tokoh di masa tabi'in atau setelahnya. Fa'atahu wa baka, lalu dia berikan apa yang diminta tapi terus menangis. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepadanya, ma yubkik wa qad qadaita hajatahu, apa yang membuat anda menangis padahal anda telah membantu melepaskan hajatnya. Dia butuh, kita sudah membantu, harusnya bersyukur ya, atau senang. Lalu dia katakan, dia menangis, qal haitsu ahwajathu ila mas'alati, yang membuat saya menangis ya adalah kenapa dia butuh meminta-minta kepadaku. Jadi dia menempatkan dirinya pada posisi itu. Ya, kenapa harus dia meminta? Seharusnya sebelum dia meminta, saya yang memberi. Begitulah seharusnya sebelum dia terpaksa meminta,
Karena yang namanya meminta tentu merendah. Harusnya sebelum dia meminta, saya yang memberi. Dan itu yang banyak dilakukan oleh para ulama dulu, orang-orang yang diberikan Allah keberuntungan dalam sisi duniawi. Misalnya Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, beliau itu sengaja mencari tahu siapa-siapa saja orang-orang berilmu, para ulama yang butuh. Jadi sebelum mereka bertemu dan meminta atau mengadukan keadaannya kepadanya, beliau sudah memberikan sebelumnya. Jadi Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Fudail bin Iyad, orang-orang yang Sufyan bin Uyainah, orang-orang yang menjadi ulama-ulama besar dunia pada waktu itu, beliau yang menanggung kehidupan mereka. Jadi bukan membantu, tapi memenuhi kebutuhan mereka sebelum mereka meminta. Ini kalau bahasa kitanya, ndak tunggu dulu Buya itu bikin proposal, nah, gitu ya. Kalau ada Buya nanti bikin pondok, nah ini kan pondoknya, jangan tunggu dulu bikin proposal. Lebih parah lagi, sudahlah buat proposal, apa lagi proposal pula katanya kan. Sudahlah ndak dibantu, tapi kritik yang datang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Jadi dia menangis, kenapa saya tidak memberinya sebelum dia meminta. Nah, begitulah mereka, subhanallah. Jadi sebelum orang itu meminta, mereka memberikan terlebih dahulu. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya orang meminta itu pasti akan sangat-sangat merasakan butuh. Dia tidak ingin seperti itu, tidak ingin seolah-olah dia berjasa atau orang berhutang budi kepadanya. Maka dia menangis. Wa qala Mutarrif ibn Abdullah, yaitu Mutarrif bin Abdullah ibn Syekhir, seorang ulama tabi'in yang dikenal dengan zuhud dan ahli ibadah, rahimahullah ta'ala, li ba'di ikhwanihi, berkata dia kepada sebagian saudaranya, ya Aba Fulan, wahai Abu Fulan, idza kanat laka ilayya hajah, kalau kamu butuh kepadaku, maksudnya butuh bantuan, fala tukallimni fiha, jangan kau bicara langsung kepadaku. Apa maksudnya? Sebab kalau berbicara langsung pasti akan terasa rendah. Walakin uktubha ilayya fi ruq'ah, tapi cukup tulis di kertas, tulis memo dan kirim kepadaku. Tsumma rfa'ha ilayya, kemudian kirimkan kepadaku. Fa inni akrahu an ara bi wajhika dhullas su'al, sebab saya tidak ingin terlihat di wajahmu wajah orang yang meminta-minta. Orang meminta wajahnya seperti apa? Tidak pernah minta-minta. Wajahnya pasti memelas. Sahih? Nengoknya kasihan. Tidak ada orang yang minta, ya seperti orang Badui minta ke Nabi itu, ya berikan kepada aku. Tidak, pasti kalau orang kita pasti muter-muter dulu. Apa kabar? Anak-anak sehat? Gimana? Kemarin libur di mana? Habis itu boleh salang pitihnya. Boleh salang pitih. Boleh tidak minjam? Itu. Jadi itu sudah membuat dia merasa kasihan pada saudaranya. Oleh sebab itu jangan sampai kau meminta-minta kepadaku. Tulis saja sehingga tidak terlihat wajahmu wajah pengemis atau peminta-minta. Waqad qala asy-syair la tahsabanna al-mauta mautal bila wa innamal mautu su'alur rijali kilahuma mautun walakin za ashaddu dzaka li dhulli su'ali. Penyair mengatakan, jangan kau kira mati itu mati karena tua, tapi sebenarnya mati adalah matinya orang-orang yang meminta-minta.
kilahuma mautun, keduanya sama-sama mati, walakin asyaddu min zaka lilzullis su'ali, tapi matinya orang yang meminta-minta itu lebih hina. Maksudnya hilang harga dirinya, seperti orang mati sudah hilang atau sudah tidak lagi dihormati. Nah, kemudian saya melanjutkan, yaqduna hawaijan nasi wa yaruna al-fadla li zawil hajah. Subhanallah, mereka melepaskan hajat orang tetapi menganggap orang yang dilepaskan hajatnya itu justru yang berjasa. Jadi justru menganggap orang yang diberi itu yang berjasa. Subhanallah. Qala Ibnu Kharijah, berkata Ibnu Kharijah, wala qadaitu li ahadin hajatan illa ra'aitu lahu al-fadla alayya haitsu ja'alani fi mawdi' hajatihi. Tak pernah saya melepaskan hajat seseorang pun kecuali saya menganggap dia yang berjasa. Sebab apa? Sebab dia telah menempatkan saya orang yang melepaskan hajatnya. Berarti ini peluang bagi saya, adalah suatu peluang emas. Orang lain tak dapat, saya diberikan. Saya diberikan. Yang rezeki orang pada saya itu rezeki dia. Yang rezeki saya adalah, justru itulah yang rezeki saya sebenarnya. Ketika yang kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi pergi keluar rumah, waktu itu beliau meninggalkan seekor kambing yang baru yang sudah disembelih. Pas pulang ditanya, madza fa'alti bisat, apa yang kau lakukan dengan kambing tadi? Qalat Aisyah berkata, ya Rasulullah, ma abqaitu illa al-qura au kira, saya tidak meninggalkannya kecuali hanya tulang daging tulang iga lah, atau lebih kurang, atau tulang tulang bagian tangannya, bagian tangan. Jadi zahaba kullu syai'in illal qura, semuanya sudah pergi kecuali al-qura tadi, yaitu tulang dan daging yang bagian lengan. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Baqiya kullu syai'in illa al-qura, semuanya tersisa kecuali yang bagian tulang atau daging lengan tadi. Paham maksudnya? Semuanya adalah tersisa untuk kita kecuali tulang lengan tadi. Apa maksudnya? Tidak tahu maksudnya. Yang untuk kita, yang kita sedekahkan itu, yang kita makan ini habis jadi tidak tahu tentu. Kalau dimakan jadi apa? Dimakan jadi sebagian jadi ampas. Makanya yang kita pakai akan lusuh, yang kita makan akan habis. Yang tinggal apa? Yang kita sedekahkan. Jadi Nabi konsepnya, yang kita sedekahkanlah yang untuk kita. Jelas? Yang kita makan habis, tidak akan tinggal. Itu maksud Nabi SAW. Jadi kalau kau sedekahkan semuanya Aisyah kecuali tulang tangan tadi, itulah yang sebenarnya yang tinggal. Yang kita makan ini yang habis. Subhanallah. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa rezeki yang kita bagi itulah yang untuk kita. Sedangkan yang kita pakai, yang kita makan, itu yang tidak berbekas. Jelas? Alhamdulillah. Berarti menganggap bahwa orang yang dilepaskan hajat itulah yang berjasa kepadanya. Seperti kata Kharijah atau Ibnu Kharijah radhiyallahu rahimahullah ta'ala. Kemudian mereka yaqduna hawaijan nas wa yuharrikuna da'iyatal khairi liqada'il hawaij. Mereka juga melepaskan hajat orang, tapi di dalamnya ada dakwah
untuk menggerakkan orang lain berbuat kebaikan yang sama. Artinya dalam suatu kebaikan itu kalau bisa melibatkan orang banyak. Gimana caranya? Di antaranya adalah mengikut kesertakan orang dalam melaksanakan itu. Misal, saya memiliki kelebihan harta, lalu saya sampaikan kepada seseorang dai atau orang yang dipercaya, Syekh, nanti kalau ada di antara saudara-saudara kita yang butuh, cepat sampaikan ke saya. Paham tak? Berarti melibatkan orang dalam berbuat kebaikan. Artinya ada orang yang berjasa untuk itu. Kami punya dosen di Madinah, Masya Allah, kekayaannya payah habiskan Pak. Soalnya ramai sekali orang yang menikmati tapi tak habis-habis. Mobil subhanallah, apa yang bunyikannya? Enggak ya? Hah? Nah, cepat sekali. Berapa menit lagi? Tahu-tahu jangan Syekh, jangan dibilang katanya saya sudah mati, saya sudah mati rahimahullah ta'ala. Dosen tapi PT banyak. PT-nya banyak. Kalau beliau bagi-bagi zakat, bukan suruh orang antri ke tempatnya, tapi beliau yang antar ke tempat-tempat orang yang berhak menerimanya. Dia tidak ada cerita mati terpijak-pijak dia 25.000. Kita kadang banyak mati terpijak-pijak gara-gara 25.000, 50.000. Tapi beliau yang antarkan. Kadang pernah saya lihat dia bawa koper berdua, isinya duit semua. Gedor pintu orang tuh. Assalamualaikum, salam. Nih, kasih, Masya Allah. Ada kita, ada ya, ada. Antum tidak ketemu aja. Pasalnya antum tidak miskin, itu masalahnya. Untunglah antum tidak miskin. Alhamdulillah. Kalau antum sudah kaya, buat pula seperti itu. Ya, catat alamat rumah saya. Kau muslim. Iya, kalau anda tidak terima, tapi di belakang saya banyak yang siap menerima. Antar aja ya, catat alamatnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu Masya Allah banyak sekali kebaikannya. Seluruh mahasiswa yang bawa keluarga ke Madinah, pulang terakhir ongkos keluarganya dibayar 100% oleh beliau. Dari seluruh dunia, bukan dari Indonesia, dari seluruh dunia, siapapun yang bawa keluarga ke Madinah, mahasiswa, kadang-kadang ilegal pun dibagi. Yang ilegal pun dibagi. Dia tidak ngurus itu, dia ngurus orang ini tidak pulang. Justru ilegal lebih cepat baik, lebih cepat pulang lebih baik. Supaya dia jadi tidak pelanggar, overstay. Dikasih. Iya, pertama ke sana anggota keluarganya baru 3 atau 2. Dia dengan istrinya. Pas pulang anaknya sudah 9. Tidak percaya tuh. Wih, kok bisa ya? Ya, dia menikah, dia masuk S2. S2 4 tahun sampai 5 tahun, sudah 5. S3 5 tahun ke 10. Sah? Nikahnya pas masuk S2. Berarti 10 tahun. Anaknya berapa? 9. Ya, 9. Sebagian mahasiswa itu istrinya 3 bulan. Iya, 3 bulan. Ada teman di atas saya, istrinya 3 aja. Kemudian anaknya 14. Pas pulang datang ke Syekh, minta tiket pulang. Ya, Syekh tidak nanya lagi. Dah dapat yang termurah nih katanya. Sisilah termurah itu tidak juga, beda-beda 5 rial cuma kan kalau tiket. Tidak tengoknya angka lagi. Keluar angka 35.000 rial. Sikit apa banyak? Bisa haji enggak? Bisa ya, Masya Allah. Alhamdulillah. 35.000 berapa ya?
35.000 kali 4.500 1 juta, 150 juta ya. Itu baru satu orang. Baru satu orang. Datang lagi teman Australia, anaknya 4, istrinya 1. Lebih mahal lagi. Walaupun 4 tapi 28.000. Risau juga kawan tuh, nanti mau saya bayar enggak? Ternyata enggak. Pas datang dia enggak ada, adiknya yang ada, juga dosen. Dia bilang berapa semua? 28. Dah tanda tangan. 28.000. Enggak pakai nengok-nengok dia tanda tangan ya. Kalau sanggup juga 28.000. 20.000 kita bisa juga lah kalau kalau di sini, kalau pas sana jauh langit tu nampak kan. Kalau sini 8.000 siap, tidak apa-apa. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi begini, jadi mereka mengajak orang lain untuk ikut dalam berbuat kebaikan tadi. Jadi yuharrikuna da'iyatal khair liqada'il hawaij. Dia punya teman dai. Beliau juga dai, tapi yang lebih ini masyhur temannya itu. Dia bilang, "Fulan, kamu punya duit enggak? Mari saya putar, investasikan, sertakan modal ke saya. Nanti saya yang akan menjalankannya." Karena dia ahli bisnis, developer, termasuk terbesar di Madinah. Terbesar di Madinah dulu, karena dia sering berinfak di masa Raja Fahad. Beliau adalah kepercayaan Raja Fahad untuk penyaluran dana sosial di Madinah. Masya Allah. Dia nyewa gedung 14 lantai untuk diinfakkan, senang aja nih. Dia sewa untuk 10 tahun, lalu di situlah ditempatkan tadi para mahasiswa itu gratis. Masya Allah. Gedung 14 lantai. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kau punya duit enggak? Kalau saya punya duit enggak, beginilah saya. Nah, kalau gitu mau enggak saya kasih hutang? Ya, saya beri hutang, terus hutang ini saya bisniskan. Tahu enggak berapa dia kasih hutang? Sedikit, hanya 1 juta. Hanya sejuta. Masya Allah. Kemudian dia yang jalankan, kemudian utang tu diangsur dari hasil bisnis itu. Akhirnya Syekh itu jadi orang kaya pula jadinya. Masya Allah. Jadi orang kaya membawa orang lain jadi kaya. Karena Syekh itu juga sama dermawannya dengan beliau. Jadi dengan duit yang ada pada dirinya, dia pula banyak menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan. Jadi menularkan kedermawanan kepada orang lain. Ini Syekh ini kalau tidak dikasih duit, tidak ada duitnya, gimana mau jadi dermawan? Sah? Akhirnya dia angkat, di-upgrade-nya kehidupan Syekh. Dia kasih modal satu juta. Kemudian dia yang jalankan. Syekh tetap berdakwah, fokus ke dakwah, tapi yang jalankan bisnisnya dia sendiri. Dia kasih modal, dia yang jalankan. Kemudian dia ansur dari situ sampai lunas hutangnya, kemudian tinggal memetik hasil. Ada yang bisa kayak itu enggak? Yang bisa banyak, yang mau yang kurang. Yang mau yang kurang. Tapi lumayanlah, bisa membantu dakwah itu sudah luar biasa. Tapi kalau bisa ikut menularkan sifat kedermawanan itu kepada orang lain, itu salah satu cara. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, faqad akhraj al-Bukhari wa ghairuhu an Abi Burdah an abihi an Abi Musa radhiyallahu an. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abi Burdah ibn Abi Musa Al-Asy'ari, dari bapaknya Abu Musa Al-Asy'ari, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu as-sa'ilu aw tulibat ilayhi haja qala ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisan nabiyyi ma syaa. Apabila datang kepadanya orang yang meminta-minta atau diminta kepadanya suatu hajat, dia katakan kepada saudara-saudaranya kaum muslimin, isfa'u tu'jaru, berikan rekomendasi, berikan syafaat supaya orang ini diberi. Kadang-kadang kan tidak ada, Nabi tidak punya, tapi yang lain punya, maka rekomendasikan kepada yang punya kemampuan itu, dan itu dapat pahala.
Jadi menjadi penyebab orang lain mendapat, penyebab orang lain mendapat. Kadang-kadang kita mendapat sahih, tapi dengan catatan jangan diniatkan. Saya sudah pernah coba juga itu. Ya, ketika ada teman saya orang Thailand minta tolong, Desmond, si fulan habis kontrak rumahnya. Jadi dia butuh uang. Mau ndak antum melobi syekh yang tadi untuk membantu beliau? Kalau untuk orang siap saya bilang. Kalau untuk saya malu semua. Ya, untuk orang siap. Okeylah, kapan kita pergi? Besok malam. Taib. Kalau gitu orang Indonesia ada yang butuh juga. Saya bilang banyak yang butuh. Kalau gitu ajak pula satu. Saya bawa pula orang Indonesia, kawan saya dari Madura. Saya ajak. Saya telepon fulan, kamu mau tidak dikasih duit? Ya mau lah Ustaz kan. Dia kan kontrak juga kan. Itulah, mau lah Ustaz. Ayolah ikut nanti malam ya saya bilang. Tapi saya tidak janji, saya hanya siap untuk memberikan syafaat, melobi saja. Alhamdulillah. Akhirnya dipersilakan masuk. Cuman yang masuk kami berdua aja. Yang satu teman yang Thailand, yang satu saya. Yang Thailand untuk temannya, saya untuk orang Indonesia pula. Kami sampaikan, Syekh, ada kawan begini-begini ini. Iyalah, siap. Buka laci, ambil amplop, isi, kasih ini. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakallah khairan. Saya tidak tahu isi berapa waktu itu. Setelah itu dia nanya, pas kami nak minta izin, kalian di mana? Kami bilang kami di pasca sarjana, saya di S3, nih kawannya S2. Masya Allah. Akhirnya diambil lagi amplop 2. Ada mulai berdobok hati. Iya kan? Kawan dah dapat berarti 2 ini untuk siapa kira-kira? Tentu bayangan saya untuk saya kan? Tentu terbayang lah. Kan dia nanya kita tadi. Akhirnya betul. Ambil amplop 2 diisi hadzalaka wa hadzalaka. Ini untuk kamu, ini untuk kamu. Alhamdulillah. Akhirnya jadi penyebab kebaikan, dapat kebaikan. Padahal tidak diniatkan. Bulan Ramadan lagi, setelah itu ada lagi kawan minta tolong, mungkin dapat bocoran. Dapat bocoran, dia telepon saya, Ustaz, bisa minta tolong Ustaz? Apa itu? Minta tolong ke Syekh, saya butuh untuk ini. Nah, ayolah insyaAllah. Sebenarnya ada malu juga saya sebenarnya kan, tapi oke lah untuk bantu orang. Pergi pula saya. Cuman kali ini terselip niat. Paham? Terselip niat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat lagi. Bagi Ramadan kan, untuk THR kan. Allahu Akbar. Memang Allah tak ingin dia disekutukan. Tak ingin Allah kita berharap kepada selainnya. Akhirnya ketika saya harapkan, tidak dapat. Tidak dapat. Jadi sebab itu kepada manusia jangan terlalu berharap. Tapi kalau diberi jangan jangan ditolak. Jadi setiap saya niatkan tidak dapat. Ya. Tapi ketika saya lupakan dapat. Banyaklah sudah dalam kehidupan ini banyak model. Jadi intinya Nabi menyuruh kita ada andil dalam berbuat kebaikan. Tidak bisa kita langsung kita berikan syafaat. Wallahu musta'an. Walaupun kadang-kadang memberikan syafaat itu juga tidak mudah. Ya sah? Kadang-kadang kita pula yang dapat tekanan gara-gara memberikan syafaat itu. Sah? Kayak diinvestigasi pula kita. Iya, kadang kita diinvestigasi orang. Kadang seperti diinterogasi. Kalau ujungnya keluar baguslah, tapi ujung-ujungnya enggak keluar. Saya yakin kalau banyak pertanyaan itu pasti sulit keluarnya. Yang tidak banyak pertanyaan cepat keluarnya. Kayak Syekh tadi, kan dia tidak banyak tanya. Dia nanya, kamu di mana? Bilang saya S3, ini S2. Oke lah, ambil amplop, selesai. Tapi kalau udah mulai banyak tanya, boleh dia tanya, misalnya begini kan, istrimu di mana? Di sini. Ngapain kok bawa istri ke sini? Kan payah di sini. Itu. Nah, habis saya anak berapa? Anak ada 3. Masa masih mahasiswa anak sudah 3? Ya harusnya ditahan dulu. Apalagi istri berapa? Istri 3 misalnya kan. Saya cuma istri 1, kamu istri 3. Datang pula minta bantuan ke sini. Pasti tidak keluar.
Pasti enggak itu pengalaman tuh. Kalau banyak verifikasinya sulit ke luarnya. Itulah makanya kebijakan anggaran tuh di kita pencairan kayak Dr. Helmi katanya seperti Salemo katanya. Tahu Salemo? Naik ke atasnya kencang. Nah, langsung tuh ya. Tapi pas turunnya lambat, tersumbat. Jadi pas pencairan lambat, tapi penarikan cepat. Nah, jadi kalau banyak sekali verifikasi susah keluarnya itu. Jelas? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi memberikan syafaat itu sendiri bukan perkara mudah. Kadang orang tidak mau dia. Jangan beri syafaat, memberitahu informasi aja banyak tidak mau. Ada orang sama kita makannya, sama kita bicara belajarnya, sama kita tidurnya. Dia rupanya ngurus beasiswa, tidak dikasih tahu. Kapan dikasih tahu? Setelah dia terima utuh, waktu sudah habis, baru dia cerita. Saya dapat beasiswa di mana? Di Pemkab. Kapan pengumumannya? Sudah sebulan. Saya tidak ada sharing. Coba kayak misalnya ke Bangkinang misalnya kan, kok nggak ngasih tahu? Lupa, masa lupa? Tiap hari makan sama, belajar sama, tidur sekamar. Mungkin lupa? Nah, mungkin tidak mau masalahnya. Jadi kadang-kadang tidak mau, apalagi memberikan syafaat untuk orang. Allahumma musta'an. Ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat dan muslimat. Nabi SAW mengajarkan kita isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat, rekomendasikan, mudah-mudahan kalian diberikan pahala. Wa yaqdillahu ala lisani nabihi masya. Dan Allah akan menetapkan melalui lisan nabinya apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, makanya segala kebaikan yang bisa dibuat jangan dipersulit, tapi dipermudah. Jadi kadang-kadang orang kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Sebaliknya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kadang-kadang untuk minta ini aja susah, kadang lembar surat rekomendasi payah, sampai diteliti sampai ke kuali emaknya apa yang dimakan itu. Allahumma musta'an. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, isfa'u tu'jaru. Qala ulama, berkata para ulama, makna hadis tadi, tuqbalu syafa'atukum ahyanan. Kadang-kadang syafaat kalian itu diterima. Fatakunu sababan liqada'i hajatil muhtaj. Sehingga dengan demikian orang yang butuh dibantu. Orang yang butuh dibantu dengan syafaat tadi. Kalau dia sendiri yang datang, orang tidak kenal. Tapi ketika direkomendasikan oleh si fulan, orang tertarik untuk memberikan. Jelas? Jadi oleh sebab itu kadang-kadang kita dengan syafaat yang kita berikan, orang melepaskan hajat orang yang membutuhkan. Fa iza arada al-muhtaju hajatahu alayya, apabila ada orang yang meminta kepadaku karena dia butuh, fasfa'u lahu ilayya, berikan syafaat kepadaku, jelaskan kepadaku bahwa orang ini memang perlu dibantu. Naam, karena Nabi tidak tahu yang gaib. Sah? Fa innakum in syafa'tum hasala lakumul ajru sawa'an qubilat syafa'atukum Allah. Karena kalau kalian berikan syafaat, diterima atau tidaknya, kalian tetap berpahala, Jadi jadilah jalan-jalan yang membuka pintu-pintu kebaikan. Qala al-Munawi rahimahullah, Imam al-Munawi dan Faidul Qadir mengatakan, wa hadza min makarimi akhlaqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara kemuliaan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyasilu janahas sa'ili wa talibil hajati wa huwa takhalluqun bi akhlaqihi ta'ala haitsu yaqulu li nabiyyi isfa' tushaffa. Ini adalah kemuliaan akhlak Nabi supaya menyambung janahas sa'il, yaitu menyambung sayap atau menguatkan orang yang meminta tadi atau yang minta kebutuhan. Dan ini adalah akhlak yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Nanti di hari kiamat dikatakan Nabi isfa' tushaffa. Hai Muhammad, berikanlah syafaat, nanti syafaatmu diterima. Kapan itu? Di padang mahsyar.
Wa qad syara ashabu ala manhajihi, para sahabatnya pun demikian mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Fa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dari Abu Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, innar rajula yas'aluni syai'a fa amna'uhu. Kadang-kadang ada orang minta kepada sesuatu tapi saya tak bisa berikan. Mungkin saya meragukan. Kadang-kadang kita nak berikan tapi kita ragu. Pernah tuh mengalami itu? Atau selalu ragu? Setiap orang minta kita selalu ragu memberi. Ragunya bukan karena ragu pada orangnya, ragu sama saku kita. Tidak pernah mengalami ya? Saya sering mengalami. Inginnya memberi tapi ragu dengan saku. Tidak pernah mengalami. Beruntunglah tuh. Kalau saya sering. Awak nak memberi tapi tengok saku bikin ragu. Tidak pernah mengalami. Mantap di sini. Alhamdulillah. Jadi Muawiyah mengatakan, saya kadang-kadang nak berikan, orang datang kepadaku orang bertanya, meminta, fa amna'uhu, lalu saya tidak memberinya. Hatta tashfa'u fatu'jaru, sampai kalian yang memberikan rekomendasi, memberikan syafaat untuknya, sehingga kalian berpahala. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat, kalian dapat pahala. Nah, buka pintunya supaya kebaikan itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan ini banyak terjadi, baik di lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga sosial, di dunia pendidikan, di kalangan masyarakat umum. Sering terjadi pintu kebaikan itu atas syafaat dari orang yang dikenali. Nah, azan dulu dah. Allah Akbar. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata.
La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allah Akbar, Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammas salatil qadimah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kemudian saya mengatakan yaqduna hawaijan nasi wa haula'i humul ahya. Mereka senantiasa melepaskan hajat orang dan mereka lah sebenarnya yang selalu hidup. Artinya orang-orang yang melepaskan hajat orang walaupun mereka sudah dulu berpulang tapi nama mereka masih seolah-olah masih hidup bersama kita. Kadang-kadang hanya sekali saja membantu tapi selamanya tak bisa dilupakan karena kadang-kadang di saat yang sangat kritis dan krisis. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Oleh sebab itu selalulah menjadi sebab berbuat kebaikan. Selalu menjadi orang yang suka melepaskan hajat orang. Karena tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sebagai eksekutor pelaku langsung atau menjadi penyebab orang lain mau melakukannya, dan itu tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga tidak akan dilupakan oleh manusia. Tapi sebaliknya, orang yang menjadi penghalang, sebaliknya orang jadi penghalang juga susah juga dilupakan. Gara-gara inyotinya, gara-gara dia, inilah yang terjadi. Semuanya akan diingat orang. Tapi orang-orang seperti itu dalam catatan hitam, sedangkan ini dalam catatan putih, terpuji dan selalu namanya hidup di kalangan umat manusia. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, iza sa'alta akhaka hajatan falam yaqdiha fadzakkirhu. Bila kau minta kepada saudaramu suatu hajat tapi belum sempat dia laksanakan, fadzakirhu, tolong ingatkan dia. Tolong ingatkan dia. Ini perlu ikhwan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Khususnya orang yang sudah berjanji sama kita, kita ingatkan. Kadang dia memang lupa. La'allahu nasi, jangan-jangan dia lupa. Fa in lam yaf'al fakabbir alaihi. Tapi kalau seandainya sudah diingatkan tetap tidak dia lakukan padahal dia mampu, maka ucapkan takbir kepadanya. Artinya salat mayat. Salat mayat. Wal mauta yab'atsuhumullah. Nah, dan bacakan kepadanya, orang-orang mati nanti akan dibangkitkan kembali. Berarti dia sudah mati itu. Wa yuwafiquhu qaulu Ibnu Subrumah, dan ini seperti perkataan Ibnu Subrumah, salah seorang ulama Syafi'iyah, idza sa'alta akhaka hajatan falam yajhad nafsahu fi qada'iha fatawadda wa kabbir alaihi arba' takbiratin wa uddahu fil maudah. Bila kau minta pada saudaramu tapi dia tidak berusaha memaksa dirinya untuk mengabulkan itu, maka ambil wudhu, kemudian takbir 4 kali dan anggap dia sudah mati. Karena ada orang, Masya Allah, Allah beri kelapangan tetapi yang dapat darinya selalu kesempitan. Iya, belum lagi kita nak menyampaikan apa kita, dia lebih dulu ngeluh sama kita. Nanti yang payah tuh. Belum lagi awak bicara, dia sudah lebih dulu mengeluh. Padahal dia dalam kelapangan. Ya, kita kan tahu. Ini dalam kelapangan, ini dalam kesempitan, kita tahu. Sahih? Nah, kecuali memang orang yang dalam kesempitan juga. Lalu dia jelaskan, mohon maaf, ya antum nak minta bantu ke saya 20 juta, hutang saya 200 juta. Sudah dia 2 tahun pula jatuh tempo. Belum terbayar. Nah, ini baru saya nak ngumpul 20 juta, antum sudah datang pula minta kan itu. Nah, jadi mohon maaf, utang saya lebih seutama. Ini misalnya.
Tapi kan ada orang yang masya Allah utang nggak ada, cuma hutang banyak tapi piutang utangnya banyak tapi tidak bayar-bayar. Dia dalam kelapangan meminta potong pula itu. Sudahlah tadi menawarnya, sudah menekan, pas utang juga tidak bayarkan. Cuma awalnya 2 juta, ditawarnya jadi 750. Habis itu bayar 500, 250 tidak dia bayar. Padahal dalam pernah tuh jumpa orang seperti itu? Pernah? Masa ucapkan takbir kepadanya. Ini orang mati ini. Dan saya sudah melihat yang seperti itu. Orang yang seperti itu sudah. Jadi kalau nawar, orang bilang misalnya 10, dia mintanya 2. Masya Allah. Akhirnya terhenti di angka 4. Nah itu pun sudah ngomel-ngomel itu. Akhirnya dibayar 3. Yang 1 diundur, tidak kan dibayar. Subhanallah, auzubillah. Kadang-kadang orang yang tahu agama juga, tetapi lebih bahaya daripada orang awam. Seperti kisah seorang menemukan kehilangan pundi-pundi uang. Masih ingat? Masih lupa juga. Wih, ada orang kehilangan pundi-pundi uang. Lalu dia dicari tidak ketemu. Pergi ke masjid berdoa, ya Allah jangan sampai diambil oleh orang fakir atau diambil oleh orang faqih. Nah, lalu dengar saudaranya, ada apa doa antum? Saya kehilangan pundi-pundi uang. Lalu antum bilang jangan sampai ditemukan orang fakir. Saya paham orang fakir pasti diambilnya karena butuh. Sah? Orang miskin ketemu dompet di jalan ada isinya, kira-kira diambilnya enggak? Hah? Kenapa diambil? Dia butuh. Alhamdulillah dapat durian runtuh katanya. Nah, tapi yang fakir saya tidak paham. Kok orang ahli fikih, ahli beragama, berilmu, kok tidak boleh jatuh ke tangannya? Apa jawabannya? Ahli fikih yang tidak buhara, tidak bertakwa, tidak mengamalkan ilmunya, akan dia dapatkan 1000 dalil untuk menghalalkannya. Ya, daripada diambil oleh pencilok, lebih baik saya ngambil katanya. Sah? Daripada diambil oleh orang yang maksiat, lebih baik saya ustad. Saya belikan bensin untuk ceramah. Itu dibelikannya apa? Untuk ke tempat-tempat maksiat. Lebih baik saya ngambil katanya. Kayak gitu. Sahih? Macamlah akan dia dapatkan 1000 dalil untuk menghalalkannya. Kecuali orang-orang yang bertakwa pada Allah SWT. Miskin pun dia tidak akan ambil, faqih pun dia tidak akan ambil kalau dia takut pada Allah SWT. Nah, kalau orang seperti ini dia mampu tapi tidak mau memberi orang yang butuh sekali, ini orang sudah mati, tidak ada dalam kamus orang beriman yang seperti ini. Orang beriman itu salah satu ciri khasnya adalah berinfak dalam keadaan senang dan susah. Ini dalam keadaan senang aja tidak berimpak, apalagi dalam keadaan susah. Na'udzubillah. Daripada dia tahu orang butuh. Oleh sebab itu wallahu alam, ini orang walaupun lancar juga rezekinya sedang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min as-salaf man yaqumu bi ali akhihi wa yadumu bi nafsihi ba'da mauti 40 sanah. Akthar mimma yaqumu lahum bi abuhum. Di antara as-salaf ada yang mereka membiayai keluarga saudaranya, saudara muslim maksudnya, bukan saudara kandungnya, ya, lebih lama daripada ayah mereka sendiri yang membiayai kehidupan mereka, 40 tahun. Jadi meninggal orang tuanya, diberikannya biaya hidup untuk anak-anak dan istrinya sampai mati pula orang ini, padahal orang ini memusuhinya sebelumnya. Ditolak saya yang memusuhi beliau sampai dia di penjara, tapi ketika meninggal beliau pula yang pertama datang mentakziah dan dia umumkan kepada anak-anak dan keluarganya, sejak hari ini saya menggantikan ayah kalian. Maksudnya bukan menikah dengan maknya, enggak, ya, artinya untuk membayar nafkah hidup kalian, apa saja kalian butuh saya berikan. Padahal beliau ini dipenjara gara-gara aduan ayahnya tadi. Kalau sempat kita gimana, mampu hilangnya, mampu hilang itu, tapi enggak. Karena memang akhlak
As-salam itu akhlak yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Imam Ahmad rahimahullah sampai 3 khalifah menyiksanya gara-gara aduan ahli bid'ah, sehingga Imam Ahmad tertuduh sebagai ahli bid'ah. Tapi setelah khalifah yang kelima Al-Wathiq billah berkuasa dan dia tahu Imam Ahmad tidak bersalah, dan orang yang selama ini menyebabkan Imam Ahmad tersiksa disingkirkan, saat itu datang murid-murid Imam Ahmad yang sebagian sudah menjadi pejabat. Ya Aba Abdullah, masanya kita nih, masa kita naik daun nih, kita nak berbuat apa pun tak ada yang menghalangi. Bagaimana kalau kita tangkap-tangkap tu orang yang kemarin bikin masalah tu? Apa kita Ahmad? Tidak. Urusan mereka dengan saya sudah maafkan. Semua yang bermasalah dengan hak saya sudah halalkan. Saya tidak butuh untuk berbalas, karena mereka jahil. Saya tidak mau jahil. Amma fima bainahu wa baina rabbihim fa ilallah. Adapun urusan mereka dengan Allah terserah Allah. Kalau Allah memaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak, Allah adil untuk menyiksa mereka, karena kezalimannya luar biasa. Sampai banyak yang terbunuh gara-gara aduan mereka. Yang namanya penguasa, kalau diadukan orang ini akan merongrong keamanan negara, pasti dia akan bertindak dengan tindakan yang zalim. Karena yang ngadu ini ustadz pula. Yang ngadu ini ustadz juga. Ya, ustadz. Masya Allah, yang mengaku sebagai dia yang benar, Imam Ahmad salah. Dia yang ahli sunnah, Imam Ahmad ahli bid'ah. Fasallallahu alaihi wasallam. Padahal yang benar-benar sunnah itu adalah Imam Ahmad. Tapi ketika orang itu mati, Imam Ahmad tidak sama sekali mendendam dalam hati. Inilah akhlak. Jadi kita juga, siapapun yang salah sama kita, kalau urusannya hanya dengan kita segera maafkan. Tapi kalau seandainya urusan dengan Allah, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini apalah kita berbalas. Tu tengok dia mati, senang kita. Apa untungnya bagi kita? Awak sakit sudah tersakiti juga sah. Kecuali ndak sakit, apa namanya? Kalau kita itu ndak ada tersakiti, dia sudah tersakiti juga. Untuk apa lagi? Justru kadang-kadang nanti menambah sakit kembali, mungkin sakit yang lama. Lebih baik lupakan saja itu. Bahkan Imam Ahmad marah kepada muridnya yang mengusulkan itu. Marah kepada muridnya yang mengusulkan hal tersebut. Ini kadang murid-murid ini ngadu-adu ustaz juga kadang. Ya, murid-murid ini kadang suka ngadu-gadu ustaz. Senang dia kalau ustaz kayak main gulat gitu. Allah musta'an. Yaqduna hawaijan nas wa haulahumur rijal ladzina kutibat atharuhum. Mereka melepaskan hajat orang lain, dan inilah yang akan dituliskan sejarah mereka. Coba lihat, kita lihat sendiri bagaimana, Masya Allah, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka membantu, orang-orang yang selalu memudahkan urusan, catatan mereka indah dibaca. Sahih? Indah dibaca. Tapi sebaliknya, orang-orang yang menzalimi, yang mempersulit urusan, yang mengorbankan orang lain, ketika baca sejarah hidup mereka, bergeram kita duanya, sah? Kalau sempat di depan saya tonjok itu hidungnya, sah? Nah, gitu kan? Tapi kalau baca sejarah Imam Ahmad, Masya Allah, tentram hati kita. Baca sejarahnya Imam Ibn Taimiyah, tentram hati kita. Kalau kita baca sejarahnya Abu Jahal, auzubillah, sah? Kalau kita ada kisah Umar bin Khattab memerintah, Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, Masya Allah, indah dunia ini terasa. Oh, ternyata dunia ini bisa jadi surga rupanya. Tapi ketika kita baca sejarah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi misalnya, sah? Atau Al-Hakim bi Amrillah, yang bila namanya disebut orang wajib sujud, auzubillah. Ya, nama disebut orang wajib sujud. Allah saja dibilang tidak selalu antum sujud. Siapa yang tidak sujud berpisah kepala dari badan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dibaca itu merinding gitu ya. Merinding enggak? Merinding enggak? Woi. Merinding kita.
Ya, ketika kita baca bagaimana di masa Umar bin Abdul Aziz, serigala saja berhenti memangsa kambing-kambing ketika dilantik. Senang ke negaranya ya? Serigala saja berhenti memangsa kambing-kambing rakyat. Nah, kalau kita baca sejarah orang yang Masya Allah ketika berkuasa habis rampas kambing-kambing rakyat. Hah? Ketika berkuasa Umar bin Abdul Aziz, semua pungutan dihapus kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat. Dengan pula orang berkuasa, ketika orang berkuasa PBB naik 250%. Gimana kira-kira? Sakit hati dengarnya. Ada orang hitung-hitung semua yang kita pakai hari ini semua ada pajaknya. Sampai pajak makan. Mau itu kita beli mobil, ketika beli kena pajak, jual mobil itu karena sudah habis duit jual mobil ada pajak penjualan, habis itu turun ke motor, beli motor kena pajak lagi, beli motor, habis itu motor dipakai kena pajak juga, sampai parkir pun kena pajak juga, habis itu beli minyak kena pajak juga, sahih, dan seterusnya. Pergi makan, duit yang tadi dijual hasil penjualan itu kan sisa tuh, pergi makan ke rumah makan kena pajak juga, pergi ke WC kena pajak, semua kena pajak, apa lagi yang tinggal? Jelas ya. Inilah akhirnya negeri itu tak berkah. Karena apa? Karena semuanya kena pajak. Tapi saya tidak melarang untuk pajak. Kalau tidak ada pajak tidak jalan kita. Sah? Wih, kalau tidak bayar tidak bisa jalan motor antum, tidak bisa jalan mobil antum. Sah? Nah, oleh sebab itu bayar aja lah dulu. Tapi kalau sempat presiden kita hapus semua pajak, kira-kira catatannya dibaca gimana? Wih, tidak usah tunggu generasi selanjutnya, generasi sekarang aja akan mengangkat tinggi-tinggi. Alhamdulillah, semoga Bapak panjang umur, selalu jadi presiden, kalau bisa jadi raja. Nah, gitu. Jadi orang-orang yang meringankan masyarakat pasti catatannya catatan yang dibaca nikmat. Tapi kalau orang yang menyusahkan masyarakat, menyusahkan umat manusia, ketika sejarah ini dibaca pasti akan menimbulkan laknat. Sahih? Pada sebab itu pilihlah antum nak mencatatkan sejarah yang membuat orang membaca selalu mengangkat tangan dan berdoa, atau antum orang ketika membaca sejarah hidup antum orang akan mengumpat, melaknat dan mendoakan keburukan. Nasallallahu salamatul afiyah. Syekh, ingat tu ya. Jadi selama sekolah ni ingat, semoga saya sampai tamat catatan bagus tertulis di sini. Sah? Sehingga nanti setiap ada generasi terbaru pasti disebut itu. Kalian ingat siapa nama saya? Amru, Ihsan. Di sini dulu pernah ada saudara kalian Ihsan belajar. Masya Allah. Kalau ke masjid nomor 1 terus, kalau makan terakhir terus. Atau terbalik. Ya, kalau bagiannya terambil tak pernah bersungut-sungut. Ya, kalau ngambil bagian orang sifat minta dimaafkan dan sebagainya. Kalau datang dari kampung, Masya Allah, ya, oleh-oleh dibagi rata sama kawan semua, sampai hampir pula dia tidak dapat. Sah? Indah bunyinya, sah? Tapi kalau sempat Ihsan tu ya katanya, gampang kadang-kadang dapat goreng ayam tu bawa pulang pula, balik lagi dapetin awan bawa pulang, kawannya kelaparan kiri kanan. Ada di pondok kami dulu kayak gitu, bawa goreng ayam banyak, kan orang kaya, tapi kawan tidak dibagi. Tiba-tiba pas di akhir minggu bawa lagi pulang. Habis di rumah tentu orang kaya kan tidak dimakannya lagi di rumah, dibuang. Ceritakan sama kawan di pondok tu, di ayam kemarin nak bawa pulangnya, dibuang, diambilnya. Tapi kawan-kawan dia celakung dia. Iya, orang kelaparan tidak dikasih, akhirnya terbuang karena basi. Akhirnya besok tu
Tahu orang dia buat sambal juga tidak mau ngasih, akhirnya dibalik peti itu bercampur cabai sama sama kainnya. Diceritain tidak ada yang ngaku. Jadi sejarahnya nggak indah. Kadang-kadang kita mampu untuk mengukir sejarah indah, tapi kita nggak mau. Saya sederhana tapi penuh makna. Saya sederhana tapi penuh makna. Saya teringat, mohon maaf ya, ini mungkin ceritakan. Ini ketika saya bertemu dengan teman-teman ayah saya setelah saya mulai remaja, tak berteman dengan anaknya, bawa ke rumahnya. Kamu di mana kampung? Di Muarajalai. Siapa ayah? Si Fulan. Yang mana? Kan ada 3 namanya situ tuh. Oh yang itu. Oh susah cari teman seperti ayahmu itu. Ayah saya macam masalah, saya bilang. Enggak. Susah cari orang seperti dia. Enggak pandai marah katanya. Mak, awak sering marah. Ayah enggak pandai marah. Akhirnya berubah pula sedikit demi sedikit. Ya, usahakan enggak pandai marah. Sampai-sampai saya sering kena marah karena enggak marah. Asli. Ini jemaah-jemaah ini, sebagian di jemaah yang lain, Ustaz kok lembut sekali katanya. Keraslah dikit kayak Ustaz Syahnu. Kalau antum nak keras ikut beliau. Kalau saya begini yang saya bisa. Ngaji pula soal lain, Ustaz jangan keras-keras sekali Ustaz. Sana lembut katanya, sini ke. Nah, jadi tidak pandai marah ayah kamu. Kemudian lagi, kalau berhutang cepat dibayar. Kalau berpiutang tidak berani minta. Mantap tidak itu? Kalau berhutang cepat dibayar. Kalau punya piutang tidak berani minta. Ada orang kalau hutang tidak pernah dibayar, kalau piutang jangan terlambat. Allah musta'an. Ada juga. Kalau dia menimbang, karena ayah saya jualan ikan kering, Masya Allah, selalu memberatkan untuk pembeli. Boy angin-angin, senang juga sedengarnya. Berarti alhamdulillah rezeki yang masuk ke tubuh saya melalui ayah saya, insya Allah rezeki yang halal. Akhirnya dapat pelajaran saya bahwa rezeki yang masuk ke tubuh anak saya juga harus saya usahakan sehalal-halalnya. Kalau ada yang subuhat, tidak saya kasih sama dia. Karena ada subuhat juga ya. Ada subuhat dia. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi pula kalau membagi, ayah kamu itu tidak pernah ngambil lebih dulu. Selalu terakhir mengambil. Berarti ayah saya tidak suka berebut, tidak suka rebutan. Kalau rebutan ikan aja tidak mau, apalagi rebutan istri. Itulah alhamdulillah. Akhirnya senang saya dengarnya, walaupun secuil kecil, sederhana, tapi penuh makna. Mudah-mudahan nanti anak antum juga begitu. Ayah saya itu selama di pondok temannya suka semua sama dia. Sah? Yang benci sama dia orang-orang tak baik ajanya. Ya misal kalau ada yang tonggo-tonggo kan senang kita dengarnya sejarah itu. Makanya orang-orang yang melepaskan hajat orang itu, sejarah hidupnya kutibat atharuhum, dan mereka lah pahlawan yang sesungguhnya. Saqab Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq menulis sejarah terjemah Abdullah bin Tahir bin Husain ibn Mus'ab alladzi wallahu al-ma'mun Dimashq, yang menjadi gubernur di Damaskus dulu di masa Khalifah Al-Ma'mun. Wa Misr, dan juga pernah jadi gubernur di Mesir. Wa kana jawadan adilan, dia adalah orang dermawan dan adil. Kayaknya adil nih selalu dermawan berkawan ya. Sah? Zalim dengan bakhil selalu pula berteman. Kalau orang biasa bakhil, insya Allah siap untuk berbuat zalim. Sekecil apapun jabatan yang dia pegang, mesti menzalimi. Pasti dia menzalimi. Apa sebab? Bakhil. Tapi kalau orang itu dermawan, insya Allah sebesar apapun jabatan yang dipegang, pasti adil. Sahih? Sahih benar. Maka kita tengok siapa pemimpin yang paling adil? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat menonjolnya adalah dermawan. Setelahnya siapa? Abu Bakar, dermawan, adil.
Setelahnya siapa? Utsman dermawan. Sah? Makanya dia adil. Selepasnya siapa? Setelah Utsman. Kok lupa tuan-tuan? Ali bin Abi Thalib, dermawan dan adil. Jelas? Nah, coba sebutkan pemimpin yang bakhil dan zalim. Hah? Fir'aun, Masya Allah, antum langsung pergi jauh ya. Memang Fir'aun bakhil. Dia sudah janjikan tapi dia tidak tepati. Padahal kalau pemimpin itu kalau sudah berjanji pantang tidak menepati. Kalau ada pemimpin tidak menepati berarti sudah zalim. Sudah zalim. Oleh sebab itu kalau pemimpin zalim apa harus kita lakukan? Hah? Turunkan. Ya Allah, antum itulah salahnya. Sabar. Kan itu kan? Kata Nabi sabar Ustaz. Masa pemimpin zalim kita sabar? Iya dong, kalau sudah adil bukan sabar lagi, syukur. Kalau sabar ketika dia zalim. Kalau sudah dia adil, sabar lagi. Ustaz, kalau sudah adil ya sabar Ustaz. Itu tidak sabar namanya, itu namanya syukur. Oleh sebab itu, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, orang-orang yang adil, orang-orang yang adil selalu biasanya adalah pemurah. Makanya kana jawadan adilan. Wallazi ummira au ammara ribatati Khurasan, yang menghidupkan kembali ribat-ribat di Khurasan. Itu ribat itu biasanya digunakan oleh para tentara untuk menginap, atau orang-orang yang dalam perjalanan yang tidak punya tempat, atau para penuntut ilmu kadang diwakafkan oleh para pemiliknya. Dia hidupkan kembali di Khurasan. Waqafa lahal wuquf, dan dia wakafkan banyak sekali wakaf. Ya, orang pemurah banyak wakafnya di sana sini. Masya Allah tabarakallah. Wa azhara sadaqat, dan dia menghidupkan sedekah. Makmur sedekah itu. Makanya tonton sebenarnya kalau nak memakmurkan negara, hidupkan instrumen sedekah. Bukan menghidupkan pajak. Pajak itu tidak berkah. Sedekah yang berkah. Ya, sampaikan ya. Sampaikan kepada pemimpin kita itu bahwa sedekah kecil tapi makmur rakyat. Tapi kalau pajak besar tapi kabur orangnya. Jelas ya? Allah musta'an. Orang kalau zakat kan segan-segan juga orang menilapnya. Sah? Sahih? Karena barang halal itu jarang payah pula orang menilapnya. Kalau barang haram kan dia bilang ini barang haram. Jadi haram ya, saya tidak tahu. Yang jelas tidak berkah. Allah musta'an. Wallazi kemudian wasadaqat wajah amwalan azima ilal haramain. Beliau banyak mengirim harta melimpah ke dua tanah suci, untuk di tanah suci Al-Haramain, untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ia terlihat orang-orang Arab itu mampu murah, ya, mereka memberikan infak yang tidak sedikit kepada dua tanah suci tersebut. Waftada asral muslimina minat Turk, beliau juga sering menebus yaitu para tawanan muslim dari orang-orang Turki waktu itu. Wa balagha ma anfaqahu fil usara alfi dirham, sampai-sampai dia menginfakkan dari uangnya untuk menebus para tahanan 2.000 ribu. Berapa itu? 2.000 ribu. 2 juta ya. 2 juta apa? Dirham. Bukan 2 juta rupiah. Dirham berapa Pak Dokter? Dirham berapa? Ada yang tahu? 2.000 ribu dikali dirham berapa? Tidak ada yang tahu ya. 2,5 gram perak. Hah? Perak berapa segram? Buka diantem tuh. Anggap aja 50 ribu lah dulu ya. Lebih kurang 100 ribu. Nah, 100 miliar ya. 100 apa? Enggak, ya 100 miliar. 100 miliar. Masya Allah. Dari kekayaan pribadinya untuk menebus
tahanan. Pemurah enggak ya? Hah? Pemurah kan? Taib. Wasaqa bin Abdullah bin Muhammad al-Warraq qala kana Zakaria bin Dalluya yazuru qawla Jum'ah qabr Abdullah bin Tahir. Zakaria bin Dalluya selalu berkunjung ke menziarahi kuburan Abdullah bin Tahir. Fayahruqul aswaq. Untuk ke sana dia harus melewati banyak pasar. Wa tariquhu ala qabri ustazi Ahmad bin Harb. Padahal jalan menuju ke kuburan Abdullah bin Tahir tadi, yang pemurah tadi, itu melewati kuburan gurunya Ahmad bin Harb, salah seorang ulama hadis dan fikih. Fala yaqifu ala qabrihi, tapi dia tidak berdiri atau tidak berhenti di kuburan gurunya. Fa'utiba ala zalik, lalu orang menegurnya, kuburan guru kok tidak dikunjungi, tapi kuburan Abdullah bin Tahir dikunjungi. Faqala inna Ahmad ibn Harb wa ghairahu minal ulama'i was salihin lam ya'duhum zuhduhum. Ahmad ibn Harb dan ulama lainnya adalah orang-orang saleh, orang-orang saleh, tapi kesalehan dan zuhud mereka untuk diri mereka sendiri. Sah? Kesalehan dan zuhud mereka untuk diri mereka sendiri. Wa atharu Abdullah bin Tahir baqiyatun ma baqiyatis samawati wal ard. Sedangkan peninggalan Abdullah bin Tahir memakmurkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sah? Seperti sekarang misalnya raja-raja Arab Saudi, Raja Fahad memperluas Masjidil Haram, datang Raja Abdullah memperluas Masjidil Haram, datang Raja Salman memperluas Raja Masjidil Haram dan Masjid Nabawi misalnya. Kebaikan ini dirasakan oleh seluruh kaum muslimin. Ya, dirasakan oleh kaum muslimin. Kalau dulu panas di musim panas, dingin di musim dingin, sekarang enggak, di musim panas masuk masjid dingin, di musim dingin masuk masjid terasa agak hangat. Antum ketika masuk seperti itu kira-kira gimana? Alhamdulillah, semoga Raja Salman cepat mati. Ya Allah, antum pembenci Wahabi nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat, semoga beliau panjang umur. Ketika antum lihat tower Zam-Zam di depan Masjidil Haram misalnya, antum baca waqful Malik Malik Abdullah liwalidayhi. Ini wakaf Raja Abdullah untuk kedua orang tuanya, untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hasil daripada hotel itu, Zam-Zam Tower itu adalah untuk kegiatan dan pemeliharaan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Kira-kira antum bilang apa? Semoga Allah melaknat atau merahmati? Merahmati Raja Abdullah, telah meninggalkan peninggalan yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Tapi kalau antum seorang syekh hanya duduk di masjid, dia bagus, ya dia tidak bermaksiat, sah, tapi manfaatnya hanya untuk dirinya. Itulah sebabnya kenapa Nudaluya tadi lebih sering ziarah ke makam Abdullah bin Tahir sang gubernur tadi, karena peninggalannya dimanfaatkan oleh orang banyak. Tapi dalam buat taat, beda dengan orang bikin juga peninggalan. Ya, semakin banyak karaoke, semakin banyak diskotik, semakin banyak taman-taman yang terang-terang terang-terang apa namanya? Woi, yang apa tuh? Yang lampunya yang remang-remang. Ya, disebut juga, tapi tempat-tempat syubhat dan maksiat ada juga disebut orang. Masya Allah, ketika gubernurnya Syanu, Masya Allah, Pekanbaru berkembang banyak karo taman-taman hiburan. Apa sih akan beda nanti? Masya Allah, ketika gubernur Syanu, Masjid Raya An-Nur menjadi tempat yang menyenangkan bagi penuntut ilmu. Semua orang mendapat tempat di situ, kecuali Allah musta'an. Jadi kalau ada pengecualian berarti ada masalah. Karena milik bersama kaum muslimin, tapi dimonopoli atau didominasi oleh golongan tertentu, berarti sedang ada masalah.
Jadi gubernur harus cerdas dalam masalah ini. Atau masjid ini dan sebagainya milik pemerintah, lalu dikuasai orang-orang tertentu saja, ia tidak diberikan kesempatan kepada semua kaum muslimin, walaupun slogannya milik pemerintah, milik seluruh kaum muslimin. Tapi ada catatan tersembunyi, tapi garisnya tebal-tebal, kecuali Wahabi. Itu dulu juga dilakukan oleh lawan-lawan Imam Ahmad, kaum Mu'tazilah, yang membisikkan pemerintah, Ahmad tuh ajarannya ajaran sesat, menyesatkan. Yang benar itu adalah seperti kita Mu'tazilah ini, yaitu beragama berdasarkan pemikiran dan perasaan, sedangkan mereka berdasarkan sunnah dan Quran. Ahmad dan para pengikutnya, insya Allah termasuk kita, beramal, beribadah, berkeyakinan berdasarkan sunnah dan Quran. Kalau mereka berdasarkan rasa dan pikiran, kalau gitu sama juga dengan yang dulu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap kita yang Allah berikan kesempatan, mudah-mudahan menjadi catatan yang mengesankan, yang membuat orang mengatakan alhamdulillah yang telah mengutus si fulan. Ya, kalau dia seorang alim, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Kalau dia seorang penguasa, menebarkan kesan-kesan yang bermanfaat. Jelas? Itulah yang kita harapkan dari mempelajari adab as-salaf ini, yaitu selalu melepaskan hajat orang dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang terpuji, cara-cara yang tidak merendahkan. Bahkan seolah-olah yang dibantu itulah yang berjasa, bukan yang membantu, karena kita telah dijadikan Allah sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah. Berarti kita orang hebat. Wabillahi wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.